Kita buka dulu Mas Gulam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Husnul, selaku mentornya Mas Muhammad Gulam Rabbani, dan Pak tadi selaku penguji alurnya. 7 menit Mas Gulam presentasi, nanti diberi penguatan 3 menit oleh Bu Husnul, dan nanti penguji bertanya atau mendalami 7 menit. Monggo dari sekarang Mas Gulam bisa dimulai. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin kami untuk share layar. Sudah terlihat ya? Baik. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, Bapak Darwianto selaku coach kami dari kelompok 3 angkatan 16 dan juga Bapak Dr. Haji tadi selaku penguji pada kesempatan kali ini. Mohon izin saya Muhammad Gulam Rabbani ingin memaparkan mengenai rancangan aktualisasi yang sudah kami canangkan, yaitu yang berjudul peningkatan penguasaan English vocabulary pada siswa kelas 7 MTSN 1 Tegal tahun ajaran 2005-2026. Baik, kita lanjut. Jadi untuk presentasi kali ini kami buka dengan pendahuluan, lalu profil instansi, lalu deskripsi isu, penapisan dengan metode APK LUSG, kemudian diagram fishbone, lalu matrik kegiatan dan output, lalu kendala dan antisipasi, dan terakhir yaitu penutup. Baik, lalu kami mulai dengan pendahuluan, pendahuluan dengan latar belakang, di mana kami mulai dengan membahas mengenai aparatur sipil negara, definisinya, tugas fungsinya yang dicantumkan pada UU nomor 20 tahun 2023. Selanjutnya kami lanjutkan mengenai Lasar CPNS 2025, di mana berdasarkan PP nomor 17 tahun 2020 dan juga peraturan LAN nomor 10 tahun 2021, untuk setiap CPNS yang baru dilantik itu diwajibkan untuk mengikuti Lasar. Kemudian selanjutnya adalah analisis isu kontemporer, di mana kami sebagai CPNS mengidentifikasi core isu di unit kerja masing-masing, di mana saya di MTSN 1 Tegal. Tujuan lain selanjutnya di bagian tujuan yaitu menerapkan nilai-nilai berakhlak di instansi tempat penulis bekerja, yaitu MTSN 1 Tegal, lalu meningkatkan kontribusi terhadap pelayanan publik, memenuhi syarat kelulusan pelatihan dasar CPNS tahun 2025, dan juga meningkatkan penguasaan English vocabulary pada siswa kelas 7 MTSN 1 Tegal 2025-2026. Selanjutnya manfaat untuk stakeholder atau Kemena, meningkatkan kualitas pendidikan bahasa Inggris di wilayah Kabupaten Tegal, untuk instansi mendukung pencapaian visi misi, dan juga mengidentifikasi dan memecahkan isu strategis yang ada di unit kerja. Sedangkan untuk peserta sendiri mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai ASN. Ruang lingkup kami yaitu kami batasi pada isu rendahnya penguasaan English vocabulary pada siswa kelas 7 MTSN 1 Tegal. Untuk tempatnya yaitu di instansi MTSN 1 Tegal, dan durasi waktunya 20 Agustus hingga 27 September 2025. Selanjutnya kami paparkan profil instansi dan profil peserta. Jadi MTSN 1 Tegal itu terletak di Jalan Pondok Pesantren Babakan, Desa Lebak Goa, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Memiliki visi terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Dan dikepalai oleh Bapak Ahmad Zahid SAG MED. Tentunya beliau sudah banyak membimbing saya, walaupun mungkin masih baru berapa bulan ya, seperti itu. Lalu selanjutnya mohon izin untuk peserta sendiri, yaitu saya Muhammad Gulam Rabbani sebagai guru ahli pertama, guru bahasa Inggris di MTSN 1 Tegal. Moto keep striving, tugas utama yaitu sebagai guru mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik. Tambahan sebagai wali kelas yaitu pengelola kelas, pendidik, fasilitator, mentor, inspirator, motivator. Lalu tugas fungsi utama yaitu mengelola kelas, berinteraksi dengan wali murid, menyelenggarakan administrasi, melaporkan kemajuan belajar peserta didik, dan fungsi tambahan sebagai wali kelas yaitu pengelola kelas, wakil wali murid, instruktur, mediator, inspirator, pencari bakat.
kemudian deskripsi isu. Jadi berdasarkan hasil identifikasi yang kami lakukan di instansi, kami dapatkan beberapa isu, diantaranya satu, kurangnya kedisiplinan ketertiban siswa dalam mengikuti tata tertib. Kedua, masih minimnya penggunaan media pembelajaran interaktif dalam evaluasi pembelajaran bahasa Inggris. Lalu ketiga, masih minimnya penggunaan media, hanya saja fokusnya proses KBM. Lalu nomor 4, rendahnya penguasaan English vocabulary atau kosakata. Yang kelima, rendahnya tingkat kunjungan siswa ke perpustakaan madrasah. Lalu kami tapis isu-isu tersebut dengan APKL dan USG, di mana dengan menggunakan APKL kami dapatkan bahwa di antara 5 isu tersebut, peringkat ketiga diduduki oleh kurangnya disiplin ketertiban siswa dalam mengikuti tata tertib, peringkat kedua rendahnya penguasaan English vocabulary, dan peringkat satunya masih minimnya penggunaan media platform digital daring dalam proses KBM dengan skala sebagai berikut. Lalu selanjutnya kami tapis lagi dengan menggunakan USG. Dari 3 isu yang tadi sudah didapatkan sebelumnya, kami angkat ternyata yang menjadi peringkat 1, yaitu rendahnya penguasaan English vocabulary pada siswa kelas 7 MTS 1 Tegal, sehingga kami jadikan sebagai core issue. Lalu core issue tersebut kami buatkan diagram fishbone untuk mengetahui penyebabnya dari segi material, method, dan environment. Kami ambil beberapa yang menjadi inti penyebabnya, yaitu pada bagian siswa tidak memiliki latar belakang kosakata dasar, kurangnya kebiasaan berlatih sendiri, lalu method mungkin pelajaran atau teknik pengajaran yang kurang bervariasi, dan juga terlalu berpusat pada guru. Selanjutnya kami buat matrik penerapan nilai-nilai dasar berakhlak, di mana dari program yang kami canangkan seperti ini. Jadi di mana preorientasi pelayanan itu ada 3, aktualisasinya akuntabel 4, kompeten 5, harmonis 2, loyal 2, adaptif 2, kolaboratif 3, sehingga totalnya 21. Lalu ini untuk matriks kegiatan dan outputnya, di mana kami bagi ke beberapa tahap. Satu yaitu perencanaan, yaitu konsultasi mentor, koordinasi dengan waka, hasilnya notulensi, konsultasi dan koordinasi, lalu menyusun rencana jadwal, lalu penyusunan modul ajar. Selanjutnya persiapan identifikasi jumlah siswa dan latar belakang, hasilnya adalah data siswa, lalu daftar 100 kosakata dasar, lalu pembuatan modul dan juga penyiapan media alat pembelajaran, yaitu berupa Scrabble, puzzle form, dan juga jurnal. Lalu menyusun instrumen pretest dan posttest. Selanjutnya yaitu kegiatan pelaksanaan, di mana kami melaksanakan kegiatan dalam 3 pekan, di mana pekan pertama berfokus pada pretest, kosakata, lalu Scrabble, pengenalan jurnal. Kedua masih melanjutkan Scrabble, lalu juga kami tambahkan alphabet puzzle, lalu juga melatih membuat kalimat. Lalu pekan ketiga adalah ada kompetisi Scrabble challenge, lalu menerapkan jurnal dalam kehidupan sehari-hari, lalu post-test. Keempat yaitu MONEV, monitoring evaluasi. Kami cek jurnal harian siswa, lalu juga mengukur perkembangan vocabulary siswa dengan membandingkan pretest dan posttest, lalu mendapatkan umpan balik melalui angket. Lalu kelima yaitu tindak lanjut, melaporkan hasil pada mentor, membuat pojok bahasa Inggris, dan juga menyusun pedoman praktik baik. Selanjutnya kendala dan antisipasi yang kami alami atau yang mungkin didapati pada saat pelaksanaan program, di mana mungkin pada perencanaan yaitu membuat modul ajar memerlukan sumber daya, antisipasinya berkonsultasi dengan mentor dan senior terkait dokumen dan data pendukung. Menyiapkan kelengkapan program cukup memakan waktu dengan antisipasi. Siap, terima kasih. Monggo berikutnya 3 menit ke depan untuk Bu Husnul selaku mentor memberikan penguatan atau penegasan dari Mas Gulam Rabbani. Monggo Bu Husnul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa penguatan yang akan kami sampaikan berdasarkan apa yang dipaparkan dari Pak Gulam. Memang betul dan saya setuju apabila Pak Gulam mengangkat core isu tentang penguasaan bahasa Inggris sesuai dengan bidang mapel yang diampunya. Memang berdasarkan survei di lapangan, peserta kami yang kelas 7 itu berasal dari berbagai daerah, dari kota dan dari desa, dari SD dan NI, baik negeri dan swasta, di mana dari background tersebut tidak 100% mereka mendapat pelajaran bahasa Inggris di sekolah asalnya. Kalau kita cermati secara polling, maka kita hanya mendapatkan 5% dari jumlah yang ada di siswa tersebut.
otomatis ini dilema untuk guru bahasa Inggris, sedangkan di awal kelas materi itu tidak seperti materi dasar itu pengembangan. Nah, ini amat sangat sulit ketika kita tidak menguasai bahasa Inggris mereka dari awal. Dan apa yang dilakukan Pak Gulam untuk mengatasi core issue tersebut, beliau memakai media pembelajaran dan jurnal harian itu sangat setuju saya. Kenapa? Ketika mereka tidak ada kegiatan rutin tiap hari, sebagai contoh adalah ketika pembelajaran Pak Gulam sendiri dicermati di penguasaan kosakata, maka tidak ada peningkatan. Jadi ketika ada dari itu ada tanggung jawab kepada siswa untuk melakukan tindakan tersebut. Maka saya sangat dukung sekali tindakan dari Pak Gulam sebagai guru bahasa Inggris di MTS kami. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Bu Husnu penguatan atau penegasannya. Berikutnya tamu tadi selaku penguji 7 menit dari sekarang. Oke, terima kasih Pak Darwi sebagai moderator. Langsung saja ke Pak Muhammad Gulam ya. Ya, jadi Muhammad Gulam. Jadi saya suka tadi ada fokus upaya peningkatan terhadap penguasaan vocabulary pada peserta didik ya. Tapi saya mungkin butuh dijelaskan, I'm not enough clear ya, nggak begitu jelas how-nya itu, bagaimana peningkatannya. Coba dijelaskan dulu, Mas. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Mohon izin menjawab nih, Bapak Dr. Haji tadi terkait how-nya atau program kesinambungan antara program yang kami lakukan dengan peningkatan vocabulary, di mana pada saat vocabulary itu kan berisi utamanya kata-kata, di mana kata-kata itu terdiri dari huruf-huruf, di mana Scrabble ataupun kalau puzzle form itu kan adalah berupa media berupa huruf-huruf yang nanti bisa disusun menjadi puzzle. Nah, itu bisa disusun menjadi kata-kata misalnya huruf A, kemudian S dan D, bisa disusun menjadi sedge, for example, atau mungkin H, lalu A, and then R and D menjadi heart dan sebagainya seperti itu. Lalu Scrabble sendiri itu memang adalah sebuah permainan yang fokus kepada penguasaan kata-kata, di mana nanti ada anak biasanya atau kelompok berkompetisi masing-masing adalah untuk menyusun kata dari blok-blok huruf yang sudah disediakan. Nah, di mana nanti kalau kelompok yang menang itu adalah yang mengumpulkan poin paling banyak. Jadi memang media-media yang kami sebutkan tadi, baik Scrabble ataupun puzzle form itu berupa huruf-huruf yang nanti disusun menjadi kata-kata. Tentunya nanti harapan kami dengan menggunakan media-media tersebut, siswa senang, lalu juga lebih mudah ditangkap dan diserap kosakata-kosakata baru yang nanti kami ajarkan. Ya, terima kasih. Kalau boleh saya membuat satu pernyataan bahwa ini ya, untuk orang bisa berbahasa Inggris, ini ya, yes, my experience itu ya, untuk bisa berbahasa Inggris itu sebenarnya harus dilakukan satu habituasi, Mas. Jadi mungkin hari apa berbicara bahasa Inggris itu ya. Faktanya seperti itu. Jadi harus ada komunitas di bahasa Inggrisnya itu. Ya, mungkin kalau tadi bagaimana anak bisa menguasai vocab, menambah vocab itu, menurut saya bukan pada level great impact-nya, tapi masih middle impact gitu. Supaya anak bisa berbahasa Inggris ya mungkin perlu diciptakan satu wahana untuk ngomong bahasa Inggris gitu ya. Dan kita lihat bahwa anak-anak belajar di MTS selama 3 tahun kelas 7, 8, 9, bahkan even sampai di MA itu setelah lulus belajar 6 tahun nggak bisa bahasa Inggris. Ini what happen? Itu kan perlu dilacak, Mas. Nah itu ya. Coba nanti dipikir ulang. Saya yakin tidak hanya sekedar untuk lulus lacar ini, tapi kita punya kontribusi terhadap peradaban ya. Gimana? Mohon izin menambahkan Pak Haji. Ya, tadi silakan. Kan kami sampaikan baru Scrabble dan puzzle form. Kami ada satu lagi yaitu daily practice journal. Nah, kami juga biasakan mereka mengisi jurnal latihan harian, di mana memang betul namanya kami juga memiliki kecemasan atau memiliki bahasanya kekhawatiran memang dalam hal bahasa Inggris memang anak kalau tidak praktek ya kurang maksimal seperti itu. Maka
sebagai bentuk anak praktek itu pertanggungjawabannya atau laporannya bisa dilihat pada Oke, jurnal ya latihan. cukup. Saya sudah menangkap pesan luar biasa ini. Terima kasih. Saya kembalikan moderator. Terima kasih Pak Mutadi yang sudah memberikan pertanyaan sekaligus memberikan penegasan-penegasan kembali ke pentingnya berbahasa Inggris secara membentuk habit pada siswa itu menjadi penting. Baik, terima kasih Bu Husnu selaku mentor dan Pak Ulam, sukses sudah melaksanakan tugas rancangannya Terima kasih Bapak. dan prakteknya berjalan. Kita tutup presentasi yang ketiga dan alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atur suwun Bu Husnu, boleh Sama-sama Pak, terima ditinggalkan kasih beliau. banyak. Iya. Berikutnya Mas Abu Hanifah, mentornya sudah siap?